Oke adik-adik, hari ini kita akan membahas materi tentang crossing over atau pindah silang. Nah, mungkin sudah pernah sempat disinggung ya di materi reproduksi sel. Jadi memang crossing over atau pindah silang ini memang terjadinya pada saat pembelahan sel, tepatnya di pembelahan meiosis, di meiosis yang pertama ya, di profase 1 meiosis. Tepatnya di tahap namanya adalah diploten. Nah, crossing over itu sebenarnya mekanisme apa sih? Jadi pindah silang itu merupakan suatu rekombinasi genetik yang terjadi pada makhluk hidup. Nah, rekombinasi genetik ini penting sekali loh adik-adik untuk membuat keberagaman sifat pada makhluk hidup. Itulah kenapa seseorang itu bisa berbeda dengan orang yang lain meskipun dia satu parental atau satu induk. Oke, jadi pindah silang ini merupakan pertukaran antara kromosom homolog. Maksudnya pertukaran gen ya. Jadi pertukaran gen yang terjadi dalam kromosom homolog dan terjadi pada gen-gen yang memiliki jarak antar gennya itu jauh. Nah, justru gen-gen yang letaknya berjauhan itu bisa melakukan crossing over atau pindah silang. Dan gen-gen yang letaknya berdekatan dia tidak bisa melakukan pindah silang. Baik, jadi ini adalah gambar pasangan kromosom homolog. Jadi masih ingat ya adik-adik kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu adalah kromosom yang memiliki struktur, kemudian ukuran dan juga komposisi gen di dalamnya itu sama. Jadi kromosom homolog di sini yang digambarkan adalah kromosom yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Yang warna biru itu berasal dari ayah, from dad. Kemudian yang berwarna merah itu berasal dari ibu, from mom. Nah, kalau kita lihat di sini gen-gen yang terkandung di dalamnya kan juga sama, ada A besar sama satunya A kecil. Nah, itu menunjukkan adanya alel. Kemudian pada saat profase 1 tepatnya di tahap pakiten terjadi duplikasi kromosom homolog. Jadi yang awalnya punya lengan kromosom 2 itu menjadi memiliki 4 lengan kromosom atau 4 kromatid gitu ya. Nah, itu harusnya di bagian bawah itu ada gen B besar sama satunya yang di merah itu ada gen B kecil begitu deh ya. Nah, jadi peristiwa duplikasi kromosom ini juga ada di tahap profase 1 meiosis ya, tahap tepatnya adalah tahap pakiten. Nah, setelah tahap pakiten terjadi duplikasi kromosom, maka akan terbentuk yang namanya tetrat. Jadi tetrat itu adalah 4 kromatid yang dia saling berjajar. Nah, tetrat itu nantinya akan memungkinkan terjadinya peristiwa pindah silang atau crossing over ya. Jadi memang di sini tadi kan di awal sudah kakak katakan kalau crossing over itu kan terjadinya pada gen-gen yang letaknya berjauhan. Nah, kalau kita lihat di sini gen A besar dan B besar ini kan dia jaraknya cukup jauh ya. Jadi kemungkinan besar terjadinya pindah silang itu ada. Oke, kemudian di sini ada sudah masuk ke peristiwa pindah silang ya, crossing over. Jadi pindah silang itu ditandai dengan bentukan menyilang. Jadi bentukan menyilang itu namanya titiknya namanya adalah chiasma. Kalau chiasma ya atau chiasmata. Kalau chiasmata itu biasanya jamak. Nah, dari hasil peristiwa pindah silang ini didapatkan 4 gamet yang sudah berbeda dengan induknya. Dan kalau kita lihat di sini sebagian segmen kromosom yang biru itu pindah ke yang merah dan begitu pun sebaliknya karena memang dalam crossing over terjadi pertukaran genetik tepatnya pada non-sister chromatid gitu ya adik-adik ya. Jadi di sini saya gambarkan diagram atau gambar skematisnya proses terjadinya crossing over atau pindah silang. Nah, di sini sudah saya gambarkan. Jadi ada kromosom homolog A besar B besar dan juga alelnya kromosom A kecil B kecil. Nah, jadi A besar B besar A kecil B kecil itu maksudnya gen di dalamnya, sudah bisa dipahami ya ini ya. Nah, jadi pada saat pakiten atau tahap profase 1 meiosis, masih ingat ya di tahap pakiten, jadi kromosom-kromosom homolog ini dia mengalami duplikasi atau penggandaan. Jadi masing-masing yang A besar B besar itu dia mengganda sehingga jumlahnya menjadi 2, dan yang A kecil B kecil dia juga mengganda sehingga jumlahnya menjadi 2. Nah, itu tepatnya di tahap tadi apa? Pakiten ya, diingat-ingat. Jadi dia membentuk tetrat atau bivalen. Jadi ini gabungan antara 4 kromatid yang dia berjajar dari 2 kromosom homolog. Nah, ketika sudah berdekatan dan sudah membentuk tetrat bivalen, nah maka kromosom-kromosom ini yang bukan sister kromatidnya, yang non sister kromatid maksudnya ya, dia akan mengalami bentukan menyilang. Jadi itulah kenapa dinamakan pindah silang. Jadi kalau adik lihat gambarnya di sini, yang menyilang adalah kromosom A besar B besar dan A kecil B kecil yang dia letaknya berdekatan.
Nah, jadi di sini akan dihasilkan 4 gamet dari hasil pindah silang. Nah, 4 gametnya itu apa saja? Jadi ini saya tuliskan dulu, ini pindah silang ya, prosesnya terjadinya pada tahap yang namanya adalah diploten. Ingat-ingat ya, diploten. Nah, jadi yang mengalami pindah silang atau terjadi bentukan silangan itu antara kromosom A besar, B besar, dan A kecil, B kecil. Sehingga hasilnya akan didapatkan 4 gamet. Nah, 4 gametnya itu apa saja? Oke, kita tuliskan di sini. Gametnya yang pertama itu ada gamet A besar, B besar, kemudian A besar, B kecil, A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Nah, kalau kita amati di sini, beberapa gamet ini ada yang dia sifatnya mirip dengan induknya yang pertama, yang tadi mengalami pindah silang ya. Kemudian ada juga yang berbeda. Tadi kan induk awalnya kan A besar, B besar, dan A kecil, B kecil, sehingga yang mirip dengan induknya itu disebut juga dengan kombinasi parental, disingkat KP, dan yang berbeda dengan induknya disebut dengan tipe rekombinan atau RK. Jadi kalau misalkan di sini adik disuruh mencari nilai pindah silangnya, itu bisa dituliskan rumusnya NPS sama dengan jumlah RK ditambah ya, per jumlah totalnya dari semua total anakannya ya, kemudian dikalikan 100%. Nah, atau bisa juga dikatakan kalau nilai pindah silang ini adalah jarak antar gennya yang dicari. Oke, jadi begitulah penjelasan tentang pindah silang, dan semoga adik-adik paham ya. Oke, thank you for watching. See you.